tujuh babate. Kaladang dirantau panjang, kagalu gua pai mamuke, di bawah surian nan babungo. Indah mudo dirantang panjang, elok digumpa nak nyusike, singke sado kapagungo. Bataga batu palano, tampe urang manggaleh saka, ambo taga basabab bakarano, ala sapakai silang nan babangka. Yang kami hormati Bupati Agam Bapak Dr. Haji Andri Warman MM beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Agam Nyonya Yeni Andri Warman, Ketua DPRD Kabupaten Agam, unsur Muspida Kabupaten Agam, Ketua Umum Badan Koordinasi Perantau Agam beserta seluruh pengurus, manolah ninyak mama alim ulama jo cadiak pandai suluh bendang dalam nagari, bundo kanduang limpape rumah nan gadang, pamuda pari paga nagari, sarato hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa dan salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara silaturahmi perantau dengan pemerintah Kabupaten Agam dengan tema mangumpuan nantasera mengangke nantaurai bersama kita mewujudkan Agam maju, yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 25 April tahun 2023 dimulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara ini, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Nada Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu
wasallam la nabiyya ba'dah. Dengan ucapan syukur alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersama dapat menghadiri kegiatan silaturahmi perantau dan pemerintah Kabupaten Agam. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Bupati, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD, yang kami hormati Bapak Ketua IPHI Kabupaten Agam, yang kami hormati Ketua Bakor Agam beserta jajaran, yang kami hormati para camat, wali negari, ketua KAN dan Bamus yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang kami hormati seluruh nini mama, alim ulama yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Ketua MUI yang sekaligus nanti akan memberikan sambutan dalam kesempatan ini. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan saudara yang tergabung dalam kepanitiaan dalam perangkap penyambutan perantau, dan yang terakhir kami hormati yang kami muliakan seluruh hadirin wal hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak Bupati, para hadirin yang kami hormati, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Agam nomor 165 tahun 2023 tanggal 4 April 2023 tentang pembentukan panitia penyelenggara silaturahmi perantau dengan pemerintah Kabupaten Agam. Kegiatan ini tentu didasarkan dalam rangka untuk mempererat hubungan ranah dan rantau guna mewujudkan pembangunan di Kabupaten Agam yang lebih maju sebagaimana yang dicanangkan dalam visi misi pemerintahan periode ini. Kemudian kegiatan silaturahmi ini diadakan dengan waktu 2 hari. Pertama, hari ini di Aula UIN Syekh Jamil Jambe, Puang Putih ini tanggal 25 April 2023. Dan besok tanggal 26 April akan kita adakan di Balai Rumah Dinas Bupati di Lubuk Basum. Khusus yang kegiatan yang kita laksanakan ini, berdasarkan arahan dari Bapak Bupati, kita perlu membagi 2 tempat untuk pelaksanaan silaturahmi ini. Karena banyaknya perantau kita yang pulang dan juga berkaitan dengan geografis kita yang sangat berbeda, sehingga dengan demikian Bapak Bupati mengarahkan perlu kita adakan 2 tempat untuk silaturahmi, yaitu di UIN ini dan besok insya Allah di Lubuk Basum. Hadirin yang kami hormati, dapat juga kami laporkan kepada kita semua, dalam kesempatan ini kami dari panitia menghadirkan wali nagari, Bamus, Ketua KAN, dan masing-masing perantau yang ada di nagari kami minta kehadiran 20 orang minimal dalam kesempatan ini. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, pembiayaan kegiatan ini yang dibiayai dari APBD Kabupaten Agam tahun 2023 dan sumbangan dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat. Bapak Bupati, hadirin yang kami hormati, selanjutnya juga kami laporkan bahwa kegiatan kita hari ini terlaksana berkat fasilitasi daripada Rektor UIN Syekh Jamil Jambe yang telah menyediakan aula ini dan dengan beserta fasilitas yang ada. Bapak Bupati, hadirin yang kami hormati, tentu kegiatan ini tidak terlepas daripada dukungan kita semua, terutama rekan-rekan yang telah tergabung dalam kepanitiaan. Mungkin dalam kesempatan ini sumbangan waktu dan tenaganya sudah terlaksana dan sudah diberikan kepada kita dalam penyelenggaraan ini. Kemudian juga kami mohon maaf kepada seluruh undangan, khususnya para besanak kita yang baru pulang dari rantau. Mungkin tidak seluruhnya kok datang tidak tersambui tidak tersalami, dan duduk mungkin ada yang tidak pada tempatnya dari tapi terketengahkan dari ketengah terkatapian. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini juga akan semakin mempererat hubungan ranah dan rantau. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kita yang telah mendukung kegiatan ini, dan juga mohon maaf
Kalau masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan ini, insya Allah itu akan menjadi perbaikan kita di masa yang akan datang. Bapak Bupati hadirin yang kami hormati, demikian saja laporan ini kami sampaikan. Dan tentu kami mintakan nanti kepada Pak Bupati dan Pak Ketua DPRD memberikan sambutan, dan juga Bapak Ketua Bakor Agam, kemudian Pak Ketua MI, dan sekaligus nanti kita bersama-sama mengikuti acara yang akan kita gelar pada siang hari ini. Bapak Bupati, terakhir kami juga sampaikan bahwa kegiatan kita setelah acara pokok akan dilaksanakan acara hiburan berupa musik, dendang, lagu atau main game. Dan insya Allah untuk menghangatkan suasana nanti, hadiah utama adalah 1 unit sepeda motor. Demikian Bapak Bupati dan para hadirin yang kami hormati. Kami akhiri dalam laporan ini dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami ingin menyampaikan sepatah pantun kepada Bapak dan Ibu-ibu yang bersama. Ranjak pakaian sudah disulam, kain disulam terang melalak. Selamat datang perantau agam, melapeh rindu jotaraga. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama di aula ini. Mudah-mudahan Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, kami sangat berbangga pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Bupati Agam yang telah memberikan kesempatan untuk perkenalkan diri. Adanya satu organisasi di Agam, yaitu organisasi Ikatan Persaudaraan Haji, dan dikat dengan IPHI. Mengapa ada IPHI? Memang betul IPHI telah merupakan organisasi yang terstruktur semenjak dari pusat sampai ke daerah. Agam merupakan jumlah jamaah haji yang terbanyak di Sumatera Barat. Kalau yang nomor 1 terbanyak Kota Padang, nomor 2 Agam. Oleh sebab itu setiap tahun tidak kurang dari 450 orang jamaah haji Kabupaten Agam berangkat setiap tahunnya. Oleh sebab itu potensi sangat luar biasa. Maka IPHI Kabupaten Agam bermanfaat untuk menjalin silaturahmi, untuk melestarikan kemabruan para haji yang berjumlah luar biasa di Kabupaten Agam itu. Untuk itu semenjak tahun 2021, tepatnya tanggal 19 Maret 2021, Bapak Bupati Agam telah mencanangkan pembangunan pusat dakwah dan pelayanan umat IPHI Kabupaten Agam. Beliau sangat mendukung program tersebut karena dalam program pembangunan pelayanan umat itu adalah terdiri dari pembangunan masjid, pembangunan pesantren dan pendidikan, pembangunan pelayanan ekonomi umat, dan juga termasuk pembangunan pelayanan kesehatan dan poliklinik akan ditingkatkan nanti menjadi rumah sakit. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam hal ini semenjak tanggal 23 Januari tahun 2022 kita telah letakkan batu pertama untuk yang pertama kali pembangunan masjid. Telah kita letakkan batu pertama oleh Pak Gubernur selaku Ketua IPHI Sumatera Barat. Beliau meletakkan batu pertama bersama-sama dengan Bapak Bupati dan unsur Musbida Kabupaten Agam. Alhamdulillah semenjak tanggal 23 Januari 2022 sampai hari ini pembangunan berjalan dengan sukses dan lancar. Alhamdulillah masjid tersebut telah berjalan sampai hari ini, telah selesai pembangunan lantai 2. Sekarang sudah melanjutkan lantai 2 ke atas untuk tiang-tiang lantai 2. Mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang kita yakin masjid itu akan selesai. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk lantai 2, lantai pertama kami telah manfaatkan semenjak bulan Ramadan, di mana para anggota IPHI
telah melakukan kegiatan di sana 1 minggu sekali. Nah, sekarang kita sedang melanjutkan pekerjaan ke atas. Oleh sebab itu, perlu kami sampaikan kepada kita semua, semenjak tanggal 19 Maret tahun 2021 itu, semenjak dicanangkan oleh Pak Bupati, pembangunan pusat pelayanan umum ini, kita telah mengumpulkan dana daripada donatur, daripada dermawan sebanyak 3.212.425.000 rupiah. Yang dana sebenarnya itu telah kita gunakan. Pertama, untuk pembebasan tanah, di mana bangunan kita bangun, pusat dakwah ini kita bangun di atas lahan seluas 3.500 meter tanah dengan harga per meter Rp1.100.000, dengan jumlah harga semuanya 3,8 miliar. Dan alhamdulillah telah kita selesaikan membangun, pembayarannya sebanyak 1,8 miliar. Maka hari ini panitia atau IPAI masih punya utang kepada pemilik tanah sebanyak 2 miliar lagi. Namun demikian, alhamdulillah pembangunan masjid telah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hadirin dan hadirat berbahagia, tentu atas nama masyarakat Kabupaten Agam yang berada di kampung, kami ucapkan selamat datang pada seluruh perantau Kabupaten Agam yang sudah hadir pada siang hari ini di aula ini dalam rangka bersilaturahim menyambung persaudaraan antara kita yang dirantau dan yang dirana. Sebagai masyarakat tentu kami berbahagia karena memang silaturahim adalah bahagian dari agama kita. Kita tahu dan sadar bahwa satu di antara yang memungkinkan Nabi ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, tunjukkan ke kami satu perbuatan yang perbuatan itu menjauhkan kami dari kecelakaan panjang di akhirat." Kata Nabi, sembahlah Allah, tegakkan salat, bayar zakat, sambung silaturahim. Kalau tiba di awak orang Minang, gue beneran nih, tak ada orang Minang yang tak beragama Islam, itulah sembah Allah kan. Kalau ngadu wak merantau selalu nasihat orang tua jago sembayang, itu kita lakukan. Tadi ini IPHI lah membuka celengan akhirat untuk awak bersama supaya kita berkontribusi untuk pembangunan negari, dan itulah zakat dan wakaf dan seterusnya. Dan hari ko kita lakukan sambut silaturahim. Mudah-mudahan kasih sayang antara orang rantau dan yang dirana semakin kuat, membangun kampung halaman sesuai dengan kapasitas dan ruang yang beri pada kita masing-masing. Ambo yakin tentu bapak dan ibu-ibu yang dari rantau hari kini nangko sudah mengunjungi beraneka ragam objek wisata, bahkan kuliner agaknya, dan tentu lebih lanjut menghubungi menyambung silaturahim dengan saudara-saudara. Dan tentu manan baik nampak di awak, mari kita bawa cerita karantau. Nama yang kurang baik mari kita sampaikan ke pimpinan kita di kampung, apa yang bisa kita bangun di agam untuk masuk yang akan datang supaya lebih baik. Tentu kami berharap bapak dan ibu-ibu, silaturahim itu bukan pertama yang terakhir, tapi itu pertama dan kita lanjutkan selanjutnya. Dan pulang basamo yang sudah dibangun, yang sudah direncanakan, yang sudah kita wujudkan hari ini, mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa kita lakukan. Dan namo yakin tentu kehadiran awak bersama kamari mudah-mudahan memberi kontribusi untuk kampung halaman kita. Barangkali demikian atas nama masyarakat Kabupaten Agam, karena waktu zuhur sudah masuk, kita yakin kita tak mau ketinggalan ibadah karena hanya hal-hal yang sifatnya sifat sunnah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya
baru kali ini kepulangan para perantau disambut secara besar-besaran seperti ini. Inilah bukti bahwa tali silaturahmi dan kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Agam, masyarakat di kampung, serta para perantau terjalin dengan begitu eratnya. Dalam mengangkatkan acara ini, komunikasi aktif antara pemerintah Kabupaten Agam dan perantau terus kita jalin. Beberapa kali kita mengadakan rapat koordinasi sehingga puncaknya pada tanggal 18 Februari 2023 kemarin, Badan Koordinasi Perantau Agam atau DPP Perantau Agam resmi dikukuhkan oleh Bapak Bupati di Gedung Trisakti, Jakarta. Sesuai dengan pelantikan dan komunikasi yang terjalin semakin erat, sehingga wacana Rang Agam Pulang Bersama yang disanjung, yang diapung oleh Bapak Bupati dapat kita bahas secara lebih mendalam. Hasilnya dapat kita lihat pada hari ini, di mana masyarakat ranah dan rantau dapat bersilaturahmi di tempat yang berbahagia ini. Bapak Bupati, hadirin yang berbahagia, bagi kita seorang orang Agam pada khususnya, orang Minang pada umumnya, merantau adalah sebuah menjadi budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu. Sesuai dengan pepatah Minang, karantau madang di hulu, babuah babungo balun, merantau bujang dahulu, di rumah paguno balun. Meskipun belum ada data yang pasti yang bisa terkait dengan jumlah perantau yang maupun diaspora dari Kabupaten Agam, namun berdasarkan data kependudukan tahun 2010 diperkirakan jumlah perantau Agam yang ada di provinsi Sumatera Barat itu berkisar hampir 8 juta. Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Sumatera Barat itu hampir 100% dari 4 juta, sehingga apabila jumlah perantau Agam yang ada 500.000, maka diperkirakan jumlah perantau Agam kira-kira di 4,3 juta orang. Jika perhitungan yang sama dilakukan pada Kabupaten Agam, yang diperkirakan masyarakat Kabupaten Agam berada di perantau saat ini adalah 500.000 jiwa, atau hampir sama dengan jumlah masyarakat Agam yang ada di ranah 534.229 jiwa. Jumlah tersebut tentunya dapat dipandang sebagai potensi yang sangat besar yang harus dikelola secara bersama dengan baik, sehingga potensi itu bisa dimaksimalkan untuk membangun Agam yang lebih maju. Bapak Bupati, hadirin yang berbahagia, mungkin pada kesempatan ini tidak semua perantau yang dapat pulang kampung dikarenakan beberapa alasan, namun kita berharap insya Allah perantau Agam seluruh Indonesia dan di luar negeri pada tahun 2024 bisa pulang minimal 60%. Tentu saja kita tidak berharap kegiatan ini menjadi agenda rutin sehingga impactnya bisa dirasakan lebih besar. Kalau pada hari ini tahun 2023 ada 92 nagari yang pulang bersama, masing-masing nagari ada 60 kakak, diperkirakan 90 kali 60 hampir 5.000 kakak yang hadir atau pulang ini. Kalau masing-masing kakak memberikan kontribusi transaksi di Kabupaten Agam dan Bukit Tinggi itu masing-masing 1 juta atau 5 juta, berarti uang yang beredar pada hari ini hampir 25 miliar. Itulah data yang bisa kami sampaikan pada hadirin sekalian. Sebelum kami tutup pidato ini atau sambutan ini, perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya yang ada di perantauan di daerah-daerah lain. Insya Allah Bakor Perantau Agam akan saling koordinasi dengan wilayah lain, sehingga organisasi-organisasi yang ada di daerah akan saling berkolaborasi, akan saling berkoordinasi sehingga membentuk organisasi yang utuh, yaitu Badan Koordinasi Perantau Agam. Badan Koordinasi Perantau Agam tidak mempunyai anggota, yang mempunyai anggota adalah nagari. Oleh sebab itu, sesuai dengan namanya Badan Koordinasi Perantau Agam, bagaimana bisa memfasilitasi, bisa berkoordinasi dengan nagari-nagari yang ada di Kabupaten Agam, baik yang ada di perantauan maupun yang ada di kampung halaman, termasuk kecamatan. Oleh sebab itu, ke depannya program
bakor perantau agama ke depan adalah yang pertama adalah menjaga silaturahmi yang kuat, yang erat dengan negari-negari yang ada di perantauan. Yang kedua adalah mengidentifikasi semua potensi yang ada di negari sehingga bisa difasilitasi untuk dimaksimalkan potensi yang ada. Harapan-harapan itu sesuai dengan pemerintah Kabupaten Agam. Oleh sebab itu ke depannya Bakor Perantau Agam akan selalu bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Agam untuk mewujudkan Agam yang lebih maju. Agam mempunyai potensi yang luar biasa dengan luas 2.264 km persegi, jumlah penduduk 534 jiwa, 534.000 jiwa. Ini merupakan potensi yang sangat besar. Beberapa hari yang lalu kami diskusi secara informal dengan pengurus dan juga kepada aparat daerah. Kalau misalkan masing-masing negara itu mempunyai potensi 10 pengusaha, 10 investasi dan seterusnya, hampir diperkirakan apa yang diharapkan oleh Bapak PHI tadi bisa terwujud dengan cepat. Tentu semuanya adalah koordinasi, saling bersinergi dengan negari-negari yang ada di Kabupaten Agam, khususnya yang berada di perantauan Agam. Bapak Bupati, hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai kami sudah bersilaturahmi dengan daerah-daerah yang lain. Insya Allah Bakor Perantau Agam akan terbentuk di wilayah Sumatera, khususnya di Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Mudah-mudahan daerah lain juga akan mengikuti hal yang sama. Fungsinya adalah bukan menghilangkan organisasi yang sudah ada, tapi memperkuat organisasi yang sudah ada, baik di level kabupaten maupun Bukit Tinggi Salingga Agam, termasuk ke Bukit Tingginya. Oleh sebab itu, fungsi Badan Koordinasi Perantau Agam dengan pengurus yang ada hari ini dan kedepannya insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terakhir, atas nama pengurus, jika ada segala kekurangan, mungkin kurang koordinasi, kurang silaturahmi, maklumlah baru 2 bulan sebelum terbentuknya itu, kami mohon dimaafkan sebagai pengurus. Terakhir kepada ranah yang menyambut kami, mungkin pelayanan kami ataupun sikap kami yang dari rantau berada di kampung halaman kurang tepat pada tempatnya, mohon dimaafkan. Alhamdulillah. Ada 7 potensi agama yang besar: pertanian, perkebunan, peternakan, dan perindustrian yang sudah lama sudah stagnan. Pertanian kita sudah tidak bisa berkembang walaupun cukup dari andalan. Namun 3P lainlah potensi yang harus kita kembangkan: perindustrian, perantau, dan pendidikan Islam. Inilah harus kita kembangkan 3 yang lainnya. Di sisi perantau, disampaikan ketua tadi, ada 4 juta agama yang luar biasa. Besar ini adalah potensi yang harus kita kembangkan sama-sama untuk membangun agama yang lebih baik. Kerana sesuai dengan pantun, nasi angin lama dimakan, mulai lauk besar santan, silaturahim perantau agama kita lakukan untuk membangun kampung halaman. Bapak Ibu sekalian, potensi di samping perantau itu juga adalah 42 pesantren besar ada di agama. Tidak ada parabek, canduang, dan banyak pesantren baru yang juga hadir. Ini itu harus kita kembangkan sebagai pusat peradaban Islam, pusat keunggulan masa depan, pusat mengalir SDM anak keturunan kita. Kalau 100 tahun lalu Bapak Ibu, mungkin besok kita lihat film Hamka tahun 20 mereka 23, 20, 24 mereka merantau ke Jawa, ke Makkah, ke Australia sampai ke Belanda. Tahun 45 beliau memerdekakan Republik orang Agam dan 10 pemimpin bangsa, 5 dari Agam: Nasir, Sahil, Abu Salim, Hatta, Hamka, dan lainnya. Kita berharap 100 tahun sekarang ini, setelah tahun 20, tahun 2001, 2003, 2004, kita dorong anak keponakan kita supaya berkualitas tinggi, berkualitas tinggi SDM-nya, sehingga di tahun 45 nanti mereka dah di tahun emas Republik, mereka berpimpin bangsa. Tidak lagi pemimpin agama, pemimpin bangsa yang harus kita siapkan. Ini kita lihat ini agak kagok juga kita berdato. Sampai orang doktor agak
Ketua MUI doktor, Pak Ketua kan ambo satu ni doktor, kalau nak kalah lah. Pak Bupati itu doktor juga. Mudah-mudahan banyak profesor yang hadir di agama ini untuk membangkit batang teradam. Bapak Ibu sediakan potensi lainnya perantau dan terakhirlah potensi pariwisata kita. Bupati kita pakar pariwisata, mudah-mudahan didukung wali negari, didukung tokoh-tokoh masyarakat, pariwisata kita bangkit kembali lebih baik sebagai multi efek untuk masyarakat kita, sebagai pusat ekonomi dan pembangunan masyarakat yang lebih baik lagi. Tentu kita dukung bupati kita supaya mengembangkan event-event, mengembangkan distribusi baru sehingga berkembang pustaka agam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan, mungkin tidak panjang. Terima kasih kepada seluruh patuh agam yang telah berkontribusi yang biasa, tiap nagari, tiap kecamatan juga melaksanakan acara yang sama. Mudah-mudahan untuk agam lebih maju di masa akan datang. Nangka kapau, pai makan dan lama kuatan musuh. Pembangunan infrastruktur kita lanjutkan. Pembangunan SDM yang bermutu sangat perlu. Malaki kita kalau berak kita tapian, insya-Allah akan maju tentu dengan kebersamaan. Tak bilang dah tak sisi dah lambai. Tak bilang sonape yang tinggal untuk ini mamak kami dan Bapak Bupati dan Labiah Pandai. Lama Randan Ustaz Datuk Teku. Terima kasih banyak dan thank you. Terakhir. Balik video ke Baninjau di malam. Ombak kadang ikitnya putih. Baiklah bu akhiri kalau wabillahi taufiq dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPRD Kabupaten Agam adalah seorang perantau dan diikuti juga oleh Bupati juga seorang perantau. Jadi rasanya selama ini ya Pak Ketua ya, kalau kita pulang kampung ya yang menyambut kita rata-rata cuma di negari-negari terkait. Kalau di Gaduy ada Iwarga, kalau di Mage ada Mage Sondo, kalau di Kamang ada Kamang Seyu, di Lubasung RKKL, di Mangopoi kata keluarga Mangopoi KM dan lain-lain. Nan agam melunadul. Akhirnya wak kumpul kan antara ranah jorantau. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memperarat silaturahmi antara ranah jorantau dan sekaligus kalau perantau-perantau biasanya kalau pulang kampung tuh banyak membawa pitih tuh. Karena ambo dulu sebelum tetap di kampung menjelang pulang raya tuh bakumpuan pitih dulu di Jakarta untuk dia bawa pulang. Kalau di rumah dia bagi-bagi juga anak kemanakan awak. Ya Pak Buya Darnis, nah mudah-mudahan salah satu kepiti perantau kau untuk membangun gedung IPHI. Amin. Jadi dengan adanya kini awak acara itu, mudah-mudahan ke depan silaturahmi awak antara ranah jorantau jalan mulus dan insya Allah kena agam ko sangai lawih bisua kita adakan dulu di Lubuk Basuang karena kasihan kalau yang Lubuk Basuang undang kemari jalanan macet, apalagi kini jalan dari mulai Padang Lua itu satu jalur mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Nah jadi kesimpulan pada kala dua tampe disiko di gedung auditorium UIN Kubang Putih dan di Lubuk Basuang Bisua di Balairung Rumah Dinas Pemda Kota Agam dan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kota Agam. Acara ini insya Allah ke depan kita rutinkan dan kita beri support dari Pemda Kota Agam. Jadi barangkali Bapak Ibu ambo cerita sedikit tentang sejarah kenapa itu bisa terjadi. Karena setelah kami dilantik tahun 2021, suasana waktu sedang COVID. Tetapi akhir-akhir tahun 2021, ambo acok diundang ke Pekanbaru menghadiri acara Ikla. Pak Hanafi ada enggak? Ketua Ikla Pekanbaru? Enggak ada ya.
diundang di Pekanbaru Ikatan Keluarga Luha Agam, dan puncaknya adalah ada acara pengukuhan yang dihadiri oleh Bapak Aristo Munandar, mantan Bupati Kota Agam, dan dihadiri oleh Bapak Bakhtiar Hamzah, mantan Menteri Sosial, dan juga dihadiri oleh Buya Mahyeldi selaku Gubernur Sumatera Barat, yang Ambo juga hadir. Jadi kampe-ampenya itu orang Agam, Pak Aristo Agam, Pak Bakhtiar Agam, Mahyeldi Agam, Ambo Agam. Ambo lontarkan ide. Kalau salah Pak Ketua DPD hadir, Pak. Hadir Pak ya. Ketua DPD juga hadir. Nah, bagaimana kalau bentuk model iklan itu di Jakarta? Nah, ternyata Pak Ketua DPD ngecek, alah aduh Pak Ketua, tapi lah gak mati suri gitu. Ambo dulu pengurus di Jakarta. Akhirnya kita cari informasi, ada pela nomor handphone Pak Zul Bahri, Ketua Pakor Agam yang lama, juga Pak Ediwar. Dari hasil itulah kami berembuk dengan Bapak Ketua DPRD. Nah, kami undanglah perantau-perantau yang ada di Jakarta. Alhamdulillah, ambo karena lama di rantau orang, ambo basic ambo jadi dosen di Trisakti Jakarta. Nah, alhamdulillah ruangan atau gedung boleh dipakai. Nah, kami adalah rapi perdana di situ, dan dari rapi perdana itu muncul ide, yuk kita bentuk namanya Bakor Perantau Agam di Jakarta. Nah, dia akan menjadi payung dari seluruh masyarakat Agam yang ada di daerah-daerah terkait, bisa di Pekanbaru, bisa di Surabaya, bisa di Palembang, di Medan, dan lain-lain. Jadi payungnya adalah Bakor Perantau Agam yang ada di Jakarta, dan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada organisasi-organisasi yang sudah jalan. Di Pekanbaru contoh ada namanya IKLA, ada dulu namanya IKLA RGS. Nah, dan di tempat lain juga ada nama-nama yang disesuaikan dengan masing-masing. Tapi besok kok jadikan satu, payungnya adalah di Jakarta, dan IKLA tetap jalan, silakan, kita tidak melarang. Tapi Bakor Agam, dan ini data dari Kepakesra udah ada Pak ya, data-data yang perantau-perantau di Agam di seluruh Indonesia. Nah, jadi insya Allah kalau itu bisa terwujud, tentu ke depan hubungan emosional antara ranah Jorantau semakin kuat, dan mudah-mudahan dengan semakin kuatnya hubungan emosional, tentu diharapkan ke depan sinergi antara ranah Jorantau semakin kuat, dan akan menjadikan Agam yang lebih maju. Dan di samping itu kami dari Pemda Agam sudah ada beberapa konsep, sudah ada beberapa program yang kami laksanakan, yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kita memberikan beasiswa kepada anak-anak putra putri Kabupaten Agam yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Alhamdulillah ini sudah 2 tahun, kurang lebih 110 orang 1 tahun yang kita berikan. Terus juga kita, yang pertama tentu kita berterima kasih atas perantau yang pulang bersama, yang terkoordinir di Bakor Agam, dan suatu potensi yang luar biasa. Di samping pertanian, peternakan, perkebunan dan lain, satu potensi besar di Agam fungsi perantau. Lebih 4 juta perantau diestimasi ada dari Agam. Kalau perantau besar ini tentu bisa mendukung pengembangan Agam yang lebih baik, baik infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, ekonomi, dan pelayanan prima. Sebagai contoh, tahun 20-an perantau Agam berlomba-lomba ke luar negeri, Hatta, Natsir, Sahil, Bung Hatta. Tahun 45 mereka memerdekakan Republik. Di 100 tahun kemudian momentum sekarang, tahun 23, 21, anak muda kita banyak yang doktor, profesor. Mudah-mudahan di tahun 45 mereka pemimpin bangsa. Dan itu tentu perantau yang kita harapkan menjadi pemimpin bangsa, pemimpin daerah di masa yang akan datang. Karena dengan peningkatan ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu teknik dan lainnya, sehingga menjadi teknokrat,
menjadi politisi yang handal di kemudian hari. Tentu ini untuk membangun kampung yang luar biasa di masyarakat. Karena anggaran kita terbatas, tak lepas dari dukungan perantau lah, infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan lain-lainnya dibantu. Mudah-mudahan dengan Pulang Bersama Go, mudah-mudahan banyak bantuan perantau untuk mendukung program yang dirancang pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Pemda Kabupaten Agam berhasil mengadakan acara mengumpulkan orang rantau sedunia. Ada yang dari Jakarta, Medan, Pekanbaru, Surabaya, dan ada yang dari Kuala Lumpur. Dan syukur alhamdulillah hari ini bisa kita laksanakan. Dan juga tidak lupa kita sampaikan apa namanya nih? Nah, aku jadi grogi. Terima kasih kepada seluruh perantau yang sudah hadir di Kabupaten Agam pada hari ini. Jadi idenya ini memang dari saya selaku Bupati Kabupaten Agam, karena saya lama hidup di rantau, kurang lebih 40 tahun saya hidup di rantau, dan selama ini orang rantau banyak yang pulang kampung tetapi cuma disambut oleh pemerintah nagari-nagari yang terkait. Jadi contoh misalnya dari Gadui Iwarga, dari Luasung RKKL, dari Mage Saondoh, dari Kamang Sayo, dari Bonompi Ikatan Keluarga Bonompu, dari daerah-daerah lain, rata-rata nagari-nagari terkait. Jadi hari ini kami dari Pemda Agam karena merasa saya dengan Ketua DPRD adalah lama di rantau orang, hari ini kita kumpulkan perantau-perantau kita yang pulang kampung, juga pas berbarengan dengan habisnya COVID-19. Sebenarnya ide ini sudah kita rencanakan 2022, tetapi 2022 perantau kita belum maksimal pulang kampung. Hari ini sangat banyak perantau kita yang pulang kampung, dan semua mobil-mobil perantau kita yang pulang kampung kita beri stiker Perang Agam Pulang Bersama. Dan acara ini untuk hari pertama ini kita pusatkan di gedung UIN Kubang Putih ini, khusus untuk daerah yang dari Agam Timur. Dan besok akan kita adakan di Lubuk Basuang khusus yang dari Agam Barat. Kenapa? Karena kalau kita gabung jadi satu, itu saya yakin macet jalanan dan kasihan perantau itu. Dan contoh tadi ada beberapa orang yang datang dari bawah kena macet total baru nyampe di sini. Padahal dari jam 8 mereka berangkat dari bawah. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah menggabungkan antara ranah dengan rantau, dan tentu ke depan kita berharap dengan adanya support dari perantau, ada 2 atau 3 poin yang kita inginkan. Yang pertama, dengan terbentuknya Badan Koordinasi Perantau Agam ini, kami merencanakan ingin membangun sebuah gedung di Jakarta, yaitu kantor pusat perantau Akor Agam di Jakarta. Dan yang kedua, kita juga banyak punya program-program dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Agam, dan tentu kita minta support dari perantau-perantau yang sebagian besar perantau kita ini banyak yang sukses di rantau orang. Kita bisa buktikan di Jakarta, di Medan, di Pekanbaru, di Kuala Lumpur, banyak sekali orang-orang Agam yang sukses. Untuk itulah kita adakan acara ini. Dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama, tapi rutin setiap tahun akan kita adakan acara seperti ini. Dan kami berharap biarpun nanti bukan saya lagi yang jadi bupati, tetapi hubungan emosional antara perantau dengan rantau dan ranah ini harus kita bangun terus untuk membangun Agam yang lebih maju. Itu kira. Kurang berapa total perantau kita? Data-data lebih kurang aja Pak. Saya belum dapat data dari bagian Kesra, tapi kalau menurut catatan saya kita mungkin perantau pulang tahun ini mungkin ada sekitar 10.000 lebih. Se-Indonesia dan dari Malaysia. Kita ambil contoh kemarin yang datang dari Balingka. Itu ada 8 bus dari Balingka, dan ada kurang lebih mobil pribadi sebanyak 50. Kalau 8 bus kali 30 aja udah 240. Tambah dengan mobil pribadi, rata-rata mobil pribadi isinya 4 kali 30 udah berapa. Dan kalau satu nagari itu katakanlah 500 saja yang pulang kampung.
Nagari kita ada 82. Tentu kurang lebih 40.000. Tapi itu kan global, tapi saya yakin di atas 10.000. Nah, nanti dengan adanya orang rantau pulang kampung ini, nanti kita koordinasi dengan wali negari terkait. Kita koordinasi dengan bagian Kesra untuk mendata berapa dari nagari-nagari ini yang pulang kampung. Tapi tentu nggak bisa jawabannya sekarang. Tapi insya Allah minggu depan kita udah bisa dapat gambaran, dan itu akan didata oleh bagian di Kesra. Dan untuk periode yang akan datang selalu kita tingkatkan terus komunikasi antara rantau dan ranah ini. Dan kami dari Jakarta, karena saya perantau Jakarta, setelah acara ini mungkin bulan depan kami akan mengadakan rapat di Jakarta, karena pusat daripada perantau agamanya dari Jakarta. Dan perantau-perantau yang lain yang sudah tergabung dalam organisasi perantau yang lain, kita tidak melarang, tidak menutup segala macam, tapi kita mengkoordinir dari seluruh Kabupaten Agam. Jadi jangan ada nanti kata-kata menyatakan, oh dengan terbentuknya Bakor Agam, kami nasib kami gimana di negara ini, negara itu. Enggak ada masalah. Kita tidak akan ikut campur sampai ke bawah, tapi kita lebih melihat bagaimana potensi orang Minang, khususnya orang Agam yang ada di rantau, yang nantinya bisa menjadi sinergi yang luar biasa untuk pembangunan Kabupaten Agam. Terakhir Pak, apa pesan himbauan kepada seluruh perantau kita yang masih menikmati libur di kampung halaman dan maupun yang akan juga berangkat di perantauan ini? Oke, yang pertama hati-hati di Kabupaten Agam, khususnya Sumatera Barat umumnya, karena sangat banyak sekali perantau yang pulang kampung dan cuaca juga kadang-kadang kurang mendukung. Buktinya tadi malam ada gempa bumi. Jadi hati-hati, dan saya ucapkan selamat berlibur di kampung halaman, dan tentu juga selamat kembali lagi ke rantau di tempat mereka mencari kehidupan. Jadi biasanya itu H+5 itu sudah mulai berangkat. Makanya kita adakan acara ini hari ini di Agam Timur, besok di Agam Barat. Nah, diperkirakan tanggal 27 sebagian mereka sudah kembali lagi ke tempat mereka merantau. Dan bahasa saya itu kembali lagi mereka nyari duit dan mengumpulkan duit lagi untuk Lebaran tahun yang akan datang. Oke, baik, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan Pulang Basamo, silaturahim Pulang Basamo ini selama periode kepemimpinan Pak Andi Roman ini baru pertama kali, karena ini juga sudah lama sebenarnya direncanakan, karena namun karena beberapa waktu dua tahun terakhir karena ada COVID, jadi kegiatan ini belum bisa kita laksanakan, baru bisa diwujudkan pada hari ini. Ini boleh untuk agenda itu terhimpun berapa jumlah peserta perantau kita yang terdata oleh penelitian sendiri yaitu? Baik, peserta atau tamu yang hadir pada kesempatan ini dapat kami uraikan bahwa ini masing-masing kecamatan yang ada di Agam sebelah timur atau Agam Timur itu sebanyak 11 kecamatan. Masing-masing nagari kita mintakan kehadiran lebih kurang 23 orang. Jadi unsurnya unsur wali nagari, nenek mama, dan ketua bamus serta masyarakat perantau. Nah, jadi dengan demikian kalau itu 20 masing-masing per nagari berarti 90, lebih kurang kehadiran pada hari ini diperkirakan sampai dengan 1.200 orang. Di 2 hari ya Pak ya, di Agam Timur dan Agam Barat direncanakan kegiatan. Kegiatan ini kita gelar 2 hari sesuai dengan arahan Pak Bupati, karena melihat kondisi wilayah kita sangat luas, dan kita adakan 2 hari itu di sini di UIN Syekh Jamil Jambe pada hari ini, dan besok akan kita gelar di Lubuk Basung dengan tempatnya di Balai Rung pemerintah Kabupaten Agam. Dan ini juga untuk mengakomodir ada 6 kecamatan lagi di wilayah Agam Barat. Jadi ini kita rencanakan sedemikian supaya seluruh para perantau yang pulang kampung di Agam pada kesempatan ini bisa kita fasilitasi. Terakhir nih Pak, dari kepenelitian sendiri, apa pesan harapan himbauan kepada seluruh dunsana-dunsana kita perantau di bulan Nah, tentu kini kami atas nama panitia penyelenggara, yang pertama kami sampaikan terima kasih atas kehadiran para perantau yang pulang Basamo pada kesempatan Hari Raya 1444 Hijriah ini, dan tentu kami juga mengharapkan kritikan, masukan, saran dari para perantau supaya kegiatan ini bisa kita gelar lebih rapi dan lebih bagus lagi untuk tahun-tahun yang akan datang. Kami akan berusaha untuk itu memperbaiki bagaimana kualitas dari kegiatan kita supaya para perantau juga bisa terfasilitasi secara keseluruhan. Dan terakhir tentu kami juga
terima kasih juga karena sudah mendukung kegiatan ini dan panitia juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mempersiapkan acara ini. Lain waktu kita mungkin seolah kita akan bertemu dengan acara yang lebih baik lagi, silaturahim perantau dengan Pemda Kabupaten Agam. Pada kegiatan ini adalah tindak lanjut dari hasil musyawarah besar Bakor Perantau Agam di Jakarta. Karena waktu itu program belum disusun secara sistematis, maka Bupati mengarahkan untuk dapat kegiatan bersamaan dengan mau Lebaran. Maka prioritas utama itu adalah menjalin silaturahmi antara perantau Ranah sehingga bisa berkomunikasi dalam pemberdayaan sumber daya yang ada di perantau maupun di kampung halaman. Sinergi yang terbangun nantinya apa yang kita harapkan dengan kegiatan ini antara perantau dengan daerah sendiri? Ada dua hal ya, antara perantau dengan Ranah itu. Dari satu sisi adalah Ranah sebagai objek pembangunan, yang di situ juga peran Pemda di situ sangat besar, dan tentu kemampuan Pemda tidak seimbang dengan luas wilayah yang ada. Apalagi secara anggaran sangat terbatas, maka Pemda berhak untuk mencari potensi di luar. Salah satu potensi yang sangat potensial itu adalah para perantau agam yang ada di seluruh wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Ya, tadi disampaikan juga tadi oleh Bakor sendiri ada program-program yang sudah akan direncanakan selain silaturahim ini, juga akan ada nanti Al-Quran untuk peserta anak kita ini rencana seperti apa? Oke, ya, habis Lebaran ini kita nanti akan rapat koordinasi ya dengan nagari-nagari yang ada di Kabupaten Agam, terutama yang berada di Jakarta. Kemudian di situ juga akan kita optimalisasikan potensi sumber daya, karena di Pemda juga ada program rumah tahfiz. Jadi yang langkah baiknya kalau misalkan di rantau pun juga dimaksimalkan potensi itu dalam bentuk wakaf Al-Quran. Alhamdulillah sekarang itu sudah hampir 150 Al-Quran ya yang bisa kita sumbangkan ke rumah tahfiz. Tapi target kita itu setiap rumah tahfiz itu bisa mendapatkan 10 unit Al-Quran. Jadi kalau ada 92, diperkirakan hampir 900-an unit Al-Quran. Kalau boleh tahu ini seperti apa nantinya ini Pak? Yang terdata dari Bakor sendiri, jumlah keanggotaan atau jumlah peserta perantau yang datang hari ini atau yang yang pertama itu dari sisi ikut pulang bersama ya, itu dalam kendaraan pribadi. Alhamdulillah Pak Yos sebagai ketua pelaksana pulang bersama itu sudah bisa mengumpulkan 168 mobil pribadi. Kalau misalkan 168 diisi oleh 5-6 orang, jadi kira-kira hampir 600 orang. 600 orang itu yang terdata. Kemudian ada negari-negari yang melaksanakan pulang bersama. Di antaranya itu kalau nggak salah ada 9 negari ya. Kalau masing-masing negari itu diperkirakan 60 kakak, 60, berarti 300. Jadi hampir 1000 orang lah yang pulang hari ini ke Kabupaten Agam. Ya. Baik, terima kasih Bapak.
Apa dari mana? Dari Bandung. Bandung kalau